Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, ketahuilah, hamba-hambaku yang kumasukkan ke dalam surga itu ibarat gandum-gandum yang berisi. Seandainya yang awal dari kalian dan yang akhir dari kalian, dari golongan jin, dari golongan manusia, seluruhnya saja, mereka ada di satu tempat, satu tangga, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dengan seluruh permintaan. Makhluk Allah meminta dengan seluruh permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, sedikit maupun banyak Allah faham dan Allah berikan ijabah doa tersebut. Permintaan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun tidak mengurangi daripada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man jaa ajaluhu laqiya Allah ta'ala wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatan nubuwah. Rawahu Tabarani fil Awsat. Al-hadis atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti jejak langkah beliau, sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, jumpa lagi dengan kami di dalam kajian Syiar Islam. Pada kesempatan hari ini, mari bersama-sama kita bermutalaah dan bertadabbur sebuah kitab yang cukup fenomenal di kalangan para santri dan juga menjadi salah satu kitab kebanggaan umat Islam di Indonesia. Judul asli daripada kitab ini yakni Al-Munabbihat Liyaumil Mi'ad, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah salah satu ulama teras depan umat Islam, ulama yang telah menyusun daripada kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang menjadi rujukan panduan hukum umat Islam. Jamaah rahimakumullah, kitab Al-Munabbihat karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini disyarah, diterangkan kembali oleh ulama Indonesia yang kita kenal, telah masyhur namanya, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat
dari ilmu-ilmu beliau dan dapat kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi ataupun Syekh Nawawi mengawali kitabnya Nashaihul Ibad memuat hadis yang pertama. Hadis ini cukup panjang. Kami bacakan matanya dan berikut nanti arti dan maksudnya. Yakni Imam Ibnu Hajar ditarik sanadnya ke atas, perawinya ke atas sampai kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi yang kita kenal dengan kezuhudannya, kewarainya. Beliau telah banyak menyendiri, mengasingkan diri dari kehidupan duniawi, gemerlapnya duniawi. Beliau memilih kehidupan yang sederhana, yang zuhud, karena beliau takut hisabnya nanti di akhirat. Salah satu hadis yang banyak diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar adalah hadis tentang kezuhudan, supaya kita semuanya mencintai kampung akhirat. Kepada dunia kita biasa saja, menggunakan keduniaan ini untuk menggapai akhirat, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, baginda Nabi SAW bersabda, ini adalah hadis qudsi, yang mana hadis qudsi ini hadis daripada qaul azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa dirubah redaksi langsung disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis qudsi, hadis nabawi, ini redaksinya dari kanjeng Nabi atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hambanya, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita saat ini yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, bahkan nanti sampai bayi yang terlahir di hari sebelum hari kiamat. Allah perintahkan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mengharamkan kezaliman di atas diriku. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kezaliman kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, memasukkan hamba-hambanya yang bertakwa ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, memasukkan hamba-hambanya yang ingkar, yang syirik, yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka. Dua perkara ini suatu hari telah menjadikan Nabi Musa alaihissalam sedikit banyak bingung. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ini melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, di manakah letak keadilanmu? Mengapa sebagian hambamu nanti di akhirat engkau masukkan ke dalam surga, dan sebagian yang lain engkau masukkan ke dalam neraka? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban kepada Nabi Musa alaihissalam dengan sebuah perintah, yakni perintah supaya Nabi Musa pergi untuk menanam gandum. Kemudian Nabi Musa mulailah bercocok tanam, menanam gandum di dalam waktu yang telah ditentukan. Nabi Musa memanen gandum tersebut, maka Nabi Musa mengambil biji-biji gandum yang berisi, dibawa pulang ke rumah untuk nanti digiling, dijadikan tepung gandum. Kemudian Nabi Musa membakar sisa-sisa biji yang gabuk ataupun tidak berisi. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dan bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, mengapa kau bawa yang
kantum sebagian dan engkau tinggalkan yang lain sehingga engkau bakar. Nabi Musa menjawab, ya Allah, ini yang aku bawa pulang ke rumah, kantum-kantum yang berisi bermanfaat untukku, keluargaku dan juga umatku. Sedangkan kantum-kantum yang aku tinggalkan dan aku bakar adalah kantum-kantum yang tidak memberikan manfaat, tidak berisi, hanya menjadi sampah, maka aku bakar ya Allah supaya bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, ketahuilah hamba-hambaku yang kumasukkan ke dalam surga itu ibarat gandum-gandum yang berisi. Dia orang-orang yang beriman, maka aku berikan ganjaran kepadanya surga. Dan untuk hamba-hambaku yang tidak taat kepadaku, yang mensekutukanku, itu seperti gandum-gandum yang gabuk tidak berisi, maka nasibnya adalah dibakar. Peristiwa ini menjadikan kefahaman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata itulah jawabannya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan juga neraka. Karena disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah Allah Subhanahu firmankan lanjutannya dalam hadis qudsi ini, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan kedoliman tersebut di antara kalian semuanya adalah perkara yang diharamkan, perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi kita sebagai hamba Allah hendaknya berbuat adil. Adil kepada diri kita sendiri, adil kepada saudara kita, sesama umat Islam, sesama manusia, bahkan kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berbuat zalim. Apa itu kezaliman? Apa itu zalim? Al-zulmu huwa i'dha'u syai'in fi ghairi makanihi. Kezaliman adalah meletakkan suatu perkara tidak pada tempatnya. Itulah arti daripada kezaliman. Untuk itu kita jadikan perkara-perkara yang bagus kita tempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Itulah keadilan. Lawannya daripada kezaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Kemudian Allah memanggil hambanya untuk yang kedua kali. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, kalian semuanya dalam keadaan yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali siapa yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Hadis ini cocok dengan mukadimah para asatid. Di saat khutbahnya, di saat khutbahnya, banyak yang menggunakan lafaz daripada man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah, maka tidak ada orang yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kalian semuanya kepadaku, kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Jamaah, kita semuanya membutuhkan hidayah. Karena setiap amal kebaikan yang kita kerjakan saat ini itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah Allah juga telah kita minta di dalam rangkaian rakaat salat kita, di dalam untaian bacaan Al-Fatihah. Di saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini adalah ayat permintaan hidayah. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wujud siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata-kata siratal mustaqim dimuat juga di dalam Al-Quran, di surat Al-Ma'idah. Penjelasan daripada siratal mustaqim, yakni ma'alladzina an'amta 'alaihim
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Shiratal mustaqim adalah jalannya nabiyyin, para nabi, para rasul, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wasiddiqin. Siddiqin adalah orang-orang yang membenarkan Al-Quran, membenarkan As-Sunnah, membenarkan apa yang datang dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul. Wasyuhada'i wassalihin. Yang ketiga adalah syuhada. Syuhada, syahidun, syahidani, syuhada'u. Orang yang meninggal mati syahid. Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan yang telah gugur di medan perjuangan sana termasuk syuhada, yakni orang-orang yang syahid, yang mana surganya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak mampu minan nabiyyin, kita pasti bukan, karena kita adalah umat Nabi dan juga bukan Nabi. Maka kita menggapai yang siddiqin wasyuhada. Dan yang terakhir ini jalannya adalah wassalihin. Jalannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentok ini jamaah, kita dapatkan yang solihin. Tidak ada jalan yang kelima, hanya 4 jalan ini. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Ya ibadi, Allah memanggil lagi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Kalian semuanya adalah dalam keadaan lapar, kecuali siapa saja yang aku berikan makanan kepadanya. Jadi makanan datang kepada kita ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, sudah terukur, tidak mungkin tertukar. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah oleh kalian semuanya makanan tersebut kepadaku, maka aku akan memberikan makanan itu kepada kalian. Jadi perkara rezeki yang wujudnya berupa makanan, kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah dan kita mengusahakan makanan tersebut. Maka di saat kita akan makan dengan doa bismillah, setelah makan doa kita bagaimana? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan makanan kepadaku. Wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki kepadaku. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kita meniadakan seluruh jerih payah kita, seluruh usaha kita, bahwa memberi makanan yang kita makan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul pasrah. Doa ini kita baca setelah setiap kita selesai makan. Kemudian jamaah kita lanjutkan. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuh. Sesungguhnya kalian semuanya adalah makhluk yang tidak berpakaian. Hakikatnya seperti itu. Kita lahir tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Illa man kasautuh. Orang yang memiliki pakaian pun diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita? Fastaksuni aksuku. Hendaklah kalian semuanya meminta pakaian kepadaku, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Kita meminta pakaian kepada Allah. Apa sebaik pakaian? Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian zahir, inilah pakaian jasad yang kita pakai saat ini. Pakaian batin adalah takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa adalah yang terbaik yang kita pakai di dalam hidup ini maupun nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada pengantin baru maupun pengantin lama,
sering di saat nasihat disampaikan tentang pakaian juga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, wanita-wanita kalian adalah pakaian untuk kalian. Wa antum libasul lahun. Dan kalian adalah laki-laki adalah pakaian bagi istrinya, bagi wanitanya. Apa maksudnya? Pakaian ini digunakan untuk menutupi daripada aurat, menutupi daripada aib. Hendaknya seorang suami menutupi aib-aib istrinya, dan hendaknya seorang istri menutupi aib-aib suaminya. Itulah salah satu tafsir daripada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, jadi saling menutupi keburukan, saling membuka kebaikan, saling introspeksi diri. Baik jamaah, kita lanjutkan. Innakum ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian telah berbuat kesalahan, berbuat dosa di waktu malam maupun waktu siang. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Dan aku, firman Allah, adalah zat yang maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kalian semuanya kepadaku, firman Allah, aghfir lakum. Maka aku, Allah, akan memberikan ampunan kepada kalian semuanya. Jadi istighfar adalah sifat kita meminta ampun kepada Allah. Istaghfara yastaghfir. Makna artinya adalah kita meminta ampunan kepada Allah. Bila Allah adalah ghafara yaghfir. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengampuni seluruh dosa-dosa, dosa yang kecil maupun yang besar. Kemudian, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya tidak akan pernah sampai kepada sebuah manfaat, sebuah madarat. Kalian tidak akan sampai kepada sebuah madarat sehingga kalian memberikan madarat kepadaku. Sebaliknya, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian juga tidak akan sampai kepada manfaat sehingga kalian memberikan manfaat, kecuali itu atas izin dariku, firman Allah. Jamaah, kita meyakini bahwa seluruh manfaat ataupun madarat semata-mata atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak dapat memberikan manfaat ataupun madarat, kecelakaan, kecuali atas izin Allah. Sesuatu hal terjadi atas perintah Allah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang awal aku ciptakan dari kalian dan orang-orang yang akhir yang aku ciptakan dari kalian, baik itu dari bangsa manusia maupun bangsa jin, seluruh makhluk Allah semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang maksiat. Maka ketaatan seluruh makhluk Allah dari bangsa manusia maupun bangsa jin ini tidak menambah sedikit pun akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita taat adalah untung kita, bukan kita menguntungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Allah tidak butuh ketaatan dari kita, tetapi kita yang butuh taat kepada Allah. Karena itu nanti untuk diri kita sendiri juga. Sebaliknya, jamaah rahimakumullah,
Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Diulang, redaksinya mirip-mirip yang pertama itu jamaah. Wahai hambaku, seandainya yang pertama dari kalian dan juga yang akhir dari kalian, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, semuanya bermaksiat, semuanya tidak ada yang taat kepada Allah, berkumpul untuk mendustakan ayat-ayat Allah, maka seluruh makhluk yang bermaksiat pun tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taat kekuasaan Allah tidak bertambah, ya. Kemudian dengan bermaksiat pun, makhluk bermaksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih tetap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila taat menguntungkan yang taat, bila bermaksiat merugikan yang bermaksiat. Kemudian jawarahimakumullah, wa firman lagi, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa asaluni fa a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa min dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahru. Seandainya yang awal dari kalian dan yang akhir dari kalian, dari golongan jin, dari golongan manusia, seluruhnya saja, mereka ada di satu tempat, satu tangga, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta dengan seluruh permintaan. Makhluk Allah meminta dengan seluruh permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, sedikit maupun banyak Allah faham dan Allah berikan ijabah doa tersebut. Permintaan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pun tidak mengurangi daripada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tetap khazanah Allah, perbenaran Allah itu masih tetap, tidak berkurang sedikit pun, kecuali seperti air yang menetes dari jarum yang telah kita celupkan di air, kemudian jarum tersebut kita angkat, yang menetes itulah berkurangnya gudang perbenarannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengijabahi seluruh doa-doa manusia. Sungguh tidak terbayangkan oleh kita semua jemaah betapa besarnya, maha besarnya Allah, luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada batas. Kemudian Allah firmankan lagi, ini mendekati daripada akhir hadis dari Abu Dzar tadi, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum ahsiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, sesungguhnya itulah amal-amal kalian semuanya. Aku menghitung amal kalian untuk kalian. Kemudian Allah akan mengganjar amal tersebut sesuai dengan seberapa banyak dia telah beramal. Ataupun bisa jadi Allah akan melebihkan. Maka barang siapa nanti yang mendapati daripada catatan amalnya adalah amal-amal yang baik, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sungguh amalan ini adalah datang atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa nanti di akhirat yang menjumpai amalannya selain amalan baik, yakni amalan buruk, fala yalumanna illa nafsah, maka hendaknya dia jangan menyesali kecuali atas dirinya sendiri yang telah dia perbuat ketika masih di dunia,
Mengapa perbuatannya kok tidak dirubah menjadi perbuatan yang baik? Demikian jawahir hadis yang cukup panjang dengan keterangan yang singkat padat insya Allah. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya dan kita dapat mengamalkan, mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita sebarkan manfaat hadis ini kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.